Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap mencari ilmu seperti biasanya pada mata pelajaran PAI kelas 7 dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas dipimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya akan ibu absen dulu ya siapa saja yang masuk hari ini. Oke, tolong dilihat di sebelah kanan dan kirinya ada semua apa tidak? Oke, ada semua ya anak-anak. Berarti hari ini kalian masuk semua ya dengan jumlah 25 siswa. Pintar sekali kalian sudah masuk ya untuk mencari ilmu. Oke. Nah, tadi kalian berangkat sekolah sudah pamit sama orang tua apa belum? Alhamdulillah sudah pamit semua. Itu namanya anak yang baik dan solihah. Anak yang solih dan solihah. Tetap pertahankan seperti itu ya anak-anak. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian itu wajib berpamitan dulu kepada kedua orang tua. Nah, kenapa kalian itu harus berpamitan kepada kedua orang tua? Karena sebagai seorang anak kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu sudah sangat berjasa, jasanya itu sudah sangat besar loh kepada kita. Tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti ini. Jadi hormatilah kedua orang tua kalian selagi masih ada. Nah, apa saja sih jasa-jasa besar kedua orang tua kita? Kenapa kok orang tua itu wajib sekali dihormati? Nah, karena yang pertama, ibu itu telah melahirkan kita dengan susah payahnya, dengan bertaruh nyawa. Bayangkan jika orang tua kita itu ketika melahirkan kita, orang tua kita ikut meninggal. Nah, bayangkan, pasti kita sekarang sudah tidak punya ibu dan pasti sangat sedih sekali, ya kan? Nah, jadi pembahasan atau materi kali ini sangat berkaitan dengan berempati itu indah, menghormati itu mudah. Nah, oke. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan empati? Ada yang bisa jawab? Ayo coba. Sela coba, apa yang dimaksud dengan empati? Oh, tidak tahu. Oke, jadi akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan empati ya. Empati itu adalah sebuah keadaan yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Atau dalam istilah lain, misalnya gini, empati itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Jadi sikap empati ini adalah termasuk perbuatan terpuji apa tercela? Ayo, pinter. Nah, jadi empati itu termasuk ke dalam perbuatan terpuji. Nah, kalau terpuji berarti kita harus
selalu bersikap empati dong kepada orang lain. Kalau ada teman yang kesusahan, kita harus berusaha membantunya. Nah, sikap empati ini harus dilakukan kepada semua orang, tidak hanya kepada orang tua, tetapi kepada guru, kepada teman, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, bagaimana sih cara memunculkan sikap empati ini? Yang pertama yaitu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gini anak-anak, misalnya ya, kita itu harus bisa peka terhadap perasaan orang lain. Misal orang lain itu sedang kesusahan, sedang galau, atau sedang hatinya tidak enak, itu kita harus peka. Kenapa? Karena kita itu harus membantunya sebagai sesama saudara. Saudara apa? Saudara sesama muslim ya. Oke. Kemudian perilaku empati ini, bagaimana cara memunculkan ini? Caranya itu dapat diwujudkan dengan cara peka terhadap perasaan orang lain. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, kita itu harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika dia sedih, kita juga harus bisa merasakan kesedihannya. Jadi kita itu bisa untuk berusaha menghiburnya, karena kita tahu bagaimana rasanya kesedihan orang tersebut. Nah, yang kedua, membayangkan seandainya kita adalah dia. Misal teman kita, dia itu pergi ke sekolah tapi uang sakunya ketinggalan. Nah, itu kan pasti dia itu sangat sedih sekali karena dia itu tidak bisa beli jajan, beli mainan, beli makanan, atau beli minuman. Bayangkan jika kalian yang seperti itu, pasti kalian sedih kan? Jadi kita itu harus bisa membayangkan, misal menjadi teman kita yang tadi tidak bawa uang saku, pasti sangat sedih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus membantunya dengan cara mungkin mengajaknya beli jajan, atau kita sendiri yang membelikannya, supaya untuk menghibur dia dari kesedihannya yang tidak membawa uang saku tadi. Nah, yang ketiga itu berlatih mengorbankan diri sendiri. Misal tadi kan kita setelah tahu kalau dia itu tidak punya uang saku, kita kan pasti akan membantunya, mengorbankan uang saku kita, sebagian uang saku kita untuk dia. Kita itu harus membantunya. Nah, yang keempat itu bisa dengan membahagiakan orang lain. Tadi kalau kita sudah berbagi, itu sudah termasuk dari membahagiakan orang lain. Nah, dengan memunculkan, intinya kita itu harus peka terhadap perasaan orang-orang di sekeliling kita untuk memunculkan sikap empati kita ya anak-anak. Oke. Sikap empati ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tadi empati ini harus dilakukan kepada siapa saja? Ayo, tanya kepada siapa? Iya, pintar, kepada semua orang ya, baik kepada diri kita, kepada ibu dan ayah kita, kepada teman kita, saudara kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang pertama, ini adalah empati kepada kedua orang tua. Kenapa sih kita kok harus berempati kepada orang tua? Kan orang tua itu udah besar, udah dewasa, nggak perlu diempatiin, perlu anak-anak. Kenapa? Karena kan jasa orang tua itu sudah sangat besar sekali. Yang pertama, ibu loh telah mengandung kita selama 9 bulan dengan lelah dan letihnya. Tidur susah, makan susah, ngapa-ngapain susah, karena membawa kita yang sangat besar di dalam perutnya. Kemudian ketika melahirkan, coba bayangkan tadi kalau ibu sudah meninggal ketika melahirkan, pasti kita sangat sedih sekali. Jadi
tolonglah itu apa dieman-eman ibunya mumpung masih ada, kita itu harus manut dan berbakti kepadanya. Selain itu kepada ayah juga, selain kepada ibu ayah juga kan. Dari mana kita bisa beli ini beli itu, kita sekolah kalau bukan hasil dari uangnya ayah ketika bekerja kan. Ayo kalian kalau pergi ke sekolah minta uang sakunya kepada siapa kalau bukan kepada ayah? Iya, kepada ayah. Jadi tidak hanya kepada ibu saja, kalian juga harus berempati kepada ibu dan bapak kalian. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak mengenai materi kali ini, yaitu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Jadi berdasarkan penjelasan dari Ibu Guru tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo Dila, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mungkin Aulia, ya tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini dulu ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah tentang berempati kepada guru. Jadi tolong di rumah dibaca tentang menghormati guru, berempati kepada guru. Intinya yang berempati kepada guru halaman berapa ya anak-anak? Halaman 35 ya, itu dibaca sampai halaman 37. Setelah itu halaman 38 dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa minggu depan akan Ibu cek. Ayo siapa saja yang belum mengerjakan nanti akan Ibu kasih hadiah. Hadiah apa? Hukuman kalau tidak mengerjakan ya. Jadi tolong kalian itu kalau di rumah belajar dengan baik, dengan giat, dengan rajin. Karena kalian itu harus tahu ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Intinya ketika kita masih kecil kita itu harus bersusah-susah payah dulu dengan cara belajar atau dengan berbuat yang baik, supaya nanti ketika kita sudah dewasa hidup kita itu akan menjadi lebih baik karena kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Itu ya anak-anak, pesan dari Ibu, jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan tetap hormati kedua orang tua kalian. Oke, karena tidak ada yang akan Ibu sampaikan lagi, mari kita berdoa setelah belajar. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fartudahu ilayya indaka hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, jadi anak-anak, pesan Ibu sekali lagi, jangan lupa belajar di rumah ya, belajar yang rajin, belajar yang giat. Nah, ini nanti waktu istirahat jajan yang benar, jangan jajan sembarangan, dijaga kesehatannya. Musim corona gini, musim pandemi ya, dijaga kesehatannya. Satu lagi, buat yang nanti main di lapangan, bajunya dijaga, jangan sampai terlalu kotor. Kasihan nanti kalau ibu kalian nyuci kan susah ya. Ya baik. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.